Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di terakhir bulan Sya'ban. Kurang lebih 4 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. 2 minggu yang lalu sudah kita bahas tentang fikih Ramadan. Itu 2 minggu yang lalu sudah kita bahas tentang persiapan menghadapi bulan Ramadan. Di situ ada istiqdam rohaniyah, persiapan rohani, merasa bahagia dan mendapatkan bulan suci Ramadan. Sudah bahagia bu? Yang kedua adalah istiqdam jasadiyah, persiapan jasad kita. Jangan sampai ketika memasuki bulan Ramadan kita sakit sehingga tak bisa berpuasa. Makanya sering-seringlah istirahat yang cukup, olahraga, makanan-makanan yang bergizi. Sudah dilakukan tuh? Sudah belum? Jangan hanya mending di kamar saja, tetapi di luar. Yang ketiga, 2 minggu yang lalu dibahas tentang isti'adatul mal, persiapan harta. Sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita bisa mengeluarkan infak, sedekah dan zakat kita. Kalau bisa setiap malam, setiap hari. Yang keempat, persiapannya adalah isti'adatul ilmi, persiapan ilmu. Kita sudah membahas tentang apa itu puasa, wajibnya puasa, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kurang lebih 30 menit berikutnya nanti kita tanya jawab saja. Oleh karena itu silahkan persiapkan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, terutama yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Sehingga nanti ketika memasuki bulan Ramadan kita tidak bingung lagi, beribadahnya tenang karena kita sudah mempunyai bekal ilmu yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah qiyam Ramadan. Apa bu? Qiyam Ramadan. Kalau saat ini dikenal dengan salat tarawih. Meskipun salat tarawih itu tidak ditemukan pada zaman Rasulullah namanya, tidak ditemukan pada zaman Abu Bakar. Adanya sejak zaman Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, akhirnya sampailah pada zaman kita dikenal dengan salat tarawih. Salah satu buktinya bisa kita lihat di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, barang siapa yang melaksanakan salat sunnah di malam suci Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika memasuki awal Ramadan, insyaallah
jatuh malam Rabu nanti, masjid-masjid, surau-surau, musola-musola penuh dengan saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat qiyam Ramadan atau sholat tarawih. Bagaimana Rasulullah SAW qiyam Ramadannya? Di dalam sejarah dikatakan Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih atau qiyam Ramadan itu Bapak Ibu hanya 3 kali yang dilaksanakan di masjid. Sisanya itu Rasulullah SAW melaksanakan di rumahnya Rasulullah. Tetapi kata Siti Aisyah dikatakan fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan sampai kalian bertanya bagaimana bagusnya bacaan Rasulullah SAW. Jangan engkau tanyakan bagaimana panjangnya bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Pada saat itu sahabat Ibnu Mas'ud dengan sahabat yang lainnya bermakmum kepada Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud di sana terpesona dengan bacaan-bacaan indahnya Rasulullah. Ibnu Mas'ud sendiri Bapak Ibu terkenal dengan suaranya yang sangat merdu sekali. Kalau Ibnu Mas'ud itu membaca ayat suci Al-Quran Bapak Ibu, daun-daunan itu bergoyang-goyang, menikmati bacaan-bacaannya sahabat Ibnu Mas'ud. Bahkan angin-angin pun kencang ketika Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Ketika berhenti, daun itu berhenti juga. Pada saat itu Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kenapa ketika aku membaca ayat suci Al-Quran angin-angin banyak, kemudian daun-daunan itu bergoyang-goyang? Kata Rasulullah, karena ketika engkau membaca Al-Quran banyak sekali malaikat-malaikat yang turun untuk menyaksikan dan mendengarkan bacaan wahai sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud yang mempunyai suara indah saja itu terpesona dengan bacaannya Rasulullah SAW. Apalagi kita, kalau seandainya mendengarkan bacaan Rasulullah sungguh luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah SAW itu salat tarawih Bapak Ibu, bacaannya itu sangat panjang pada saat itu. Yang pertama, di rakaat pertama Rasulullah SAW membaca surah Al-Baqarah. Berapa juz Bu? 2 juz setengah, 286 ayat. Kemudian setelah selesai dikira oleh Ibnu Mas'ud dengan sahabat-sahabat itu akan rukuk, tetapi Rasulullah melanjutkan surat berikutnya, surah Ali Imran. Setelah surah Ali Imran kurang lebih 200, di sana selesai dikira akan rukuk, ternyata Rasulullah SAW melanjutkan surah An-Nisa. Berapa juz Bu? Oh, yang sering baca Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, berapa juz? Halo Ustaz Abdullah, berapa juz Ustaz Abdullah? 5 juz 4 halaman. Itu satu rakaatnya. Kira-kira kalau Pak Muhsin Bu, Ustadz Muhsin nanti malam Rabu misalnya imam tarawih, rakaat pertamanya membaca 5 juz 4 halaman, kira-kira kuat Bu? Dari semua jamaah. Paling setelah Assalamualaikum Ustadz Muhsin sudah tidak ada siapa-siapa di sana. Tetapi sahabatnya keesokan harinya dia tidak bermakmum lagi kepada Rasulullah. Tidak bermakmumnya bukan seperti ibu. Wah, besok kalau saya nggak mau makmum lagi lah Ustaz Muhsin karena bacaannya panjang. Bukan karena panjangnya. Kata sahabat Ibnu Mas'ud dan sahabat yang lainnya, kenapa aku tidak bermakmum lagi kepada Rasulullah? Karena aku tidak mampu mengandai-ngandai, mengira-ngira. Ketika selesai, anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin, siap-siap untuk Allahu Akbar, ternyata Rasulullah lanjut lagi. Itu yang tidak kuat sahabat. Tak kuat mengandai-ngandai atau mengira-ngira. Bukan karena panjangnya Bapak Ibu. Kenapa bisa seperti itu? Sahabat ketika berdiri tidak dengan tenaga, tetapi dengan iman. Kalau dengan iman 1 jam, 2 jam, 3 jam itu nggak kerasa Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kan dengan tenaga, betul nggak? 5 ayat, 6 ayat saja, jangan
anggap masjidnya penuh. Yang penuh itu kan sekarang kan tarawihnya yang super kilat, betul tidak Bu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Pasti penuh itu kalau salatnya seperti itu. Paham Bu? Rasulullah SAW melaksanakan salat tarawih hanya 3 kali di masjid, tidak dimakmumin oleh sahabat. Tetapi bukan berarti Rasulullah tidak mau bermakmum bersama sahabat. Ketika ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, kenapa tadi malam kau tidak hadir melaksanakan salat tarawih ya Rasul, melaksanakan qiyamul lail ya Rasul? Karena kata Rasulullah, aku khawatir kalau seandainya aku tiap malam melaksanakan qiyamul lail, nanti Allah wajibkan yang namanya qiyamul lail ini, dan aku khawatir memberatkan kepada umat. Jadi kalau sekarang itu melaksanakan isyarat hanya berapa malam? Di sini berapa malam Ustaz Abdullah? Awal wa akhiruhu, yang penuhnya. Awal sama akhir. Kadang-kadang awal wa akhiruhu. Awal malam Rabu, nanti terakhir kapan lagi? Itu penuh lagi, kadang-kadang seperti itu. Ada juga yang hanya bertahan 20 hari, 10 harinya penuhnya di sana di mall-mall, betul Bu? Shopping baju, beli kue, pesen makanan, bla bla bla, penuh seperti itu. Suaranya sepi, ada yang seperti itu. Tetapi insya Allah di masjid kita, di salat-salat kita tidak seperti itu, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa rakaat tarawih itu sebenarnya? Bu, berapa rakaat sebenarnya tarawih itu? Kita biasanya dengan witirnya 23. Ada yang 11. Yang 11 kadang-kadang menyalahkan yang 23. Yang 23 kadang-kadang menyalahkan yang 11. Padahal kalau kita tarik dari hadis-hadis Rasulullah SAW itu, di sana dikatakan sholatul lail makna makna. Sholat malam atau kita sebut dengan qiyam Ramadan itu makna 2 rakaat. Tidak bisa salam. Makna berarti 2 rakaat. Fa idza khasyah ahadukumus subha, apabila salah satu di antara kalian itu khawatir akan hadirnya waktu subuh, maka di sana hendaklah sholatul witri. Hendaklah melaksanakan sholat witir sebagai penutup. Artinya kalau melihat hadis ini Bapak Ibu, berarti sholat tarawih itu tidak ada batasannya. Betul nggak? Sholatul laili makna berarti yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai datang waktu subuh. Ketika mau waktu subuh baru tutup dengan witir. Artinya kalau seperti itu tidak ada batasan. Makanya banyak, ada yang 11 dengan witirnya, ada 13 dengan witirnya, ada 23 dengan witirnya, ada yang 36 dengan witirnya, ada 40 dengan witirnya, bahkan ada yang lebih dari itu Bapak Ibu. Karena tidak ada batasan. Nah, karena tidak ada batasannya, sehingga banyak sahabat datang kepada Siti Aisyah pada saat itu. Jadi kalau tidak ada batasannya repot. Masjid satu sekian, masjid ini sekian, masjid itu sekian. Akhirnya datanglah kepada Siti Aisyah sahabat pada saat itu. Wahai Amirul Mukminin, saya mau bertanya berapa sih Rasulullah SAW qiyam Ramadan itu? Apa kata Siti Aisyah? Qalat, Siti Aisyah mengatakan, "Ma lam yakun fi Ramadhan wala fi ghairihi." Rasulullah SAW maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi, tidak bertambah baik itu di bulan Ramadan wala fi ghairi ataupun selain Ramadan, ala 11 rakaatan, dari 11 rakaat. Jadi kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu melaksanakan qiyamul lail melebihi dari 11 rakaat, baik itu bulan Ramadan ataupun itu di luar Ramadan. Ada nggak yang pakai hadis ini? Saudara-saudara kita, ada nggak Bu? Halo, 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 ada nggak Bu? Ada. Salah satunya banyak hadis ini diambil oleh saudara-saudara kita yang organisasinya Muhammad
Muhammadiyah. Muhammadiyah di sana pakai berapa Bu? 11, betul nggak? Kemudian Persis Persatuan Islam pun itu mengambil hadis ini yang 11. Bahkan ada juga dari saudara-saudara kita pun juga kadang-kadang ngambil yang 11, betul nggak Ustaz Abdullah? Jangan-jangan banyak pesanan nanti ngambil yang 11. Banyak Gojek nanti jadinya 11 nggak 23. Nah, kalau ada yang 23 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan karena hadisnya pun hadisnya sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Kalau mau sholat pakailah yang 11 rakaat karena tidak lebih dari itu Rasulullah baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Paham Bu? Insyaallah. Jadi bukan masalah Muhammadiyahnya, bukan masalah Persisnya, bukan masalah NU-nya, tetapi karena memang ada keterangan yang seperti itu, paham? Insyaallah. Itu menurut Siti Aisyah. Ada juga sahabat yang masih penasaran, masih bertanya kepada istri-istrinya Rasulullah yang lainnya. Sahabat masih bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Bertanya, berapa sih sebenarnya Rasulullah qiyam Ramadan ini? Berapa sih Rasulullah SAW qiyamul lail ini? Ada yang mengatakan dari istrinya yang bernama Maimunah mengatakan 13 rakaat. Berapa Bu? 13 rakaat. Ketika ditelusuri ternyata nambah 2 rakaatnya itu Bu, itu sebenarnya sholat sunnah mutlak. Jadi sebelum sholat tarawih itu melaksanakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Jadi sehingga digabungkan menjadi 13. Sebenarnya 11 cuma ditambah kalau kita farming up-nya pemanasannya itu 2 rakaat. Sehingga ketika sholat tarawih nanti benar-benar khusyuk. Paham Bu? Nah, bagaimana yang 23 rakaat? Yang 23 rakaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Diperkuat lagi oleh Utsman bin Affan. Dan inilah yang diambil rata-rata oleh orang-orang Nahdiyin, Nahdlatul Ulama. Makanya kalau ibu saat ini melaksanakan sholat tarawihnya itu pakai 20 rakaat ditambah witirnya 3 rakaat, hadisnya diriwayatkan oleh siapa Bu? Umar bin Khattab. Kalau yang 11 rakaat dari siapa Bu? Dari Siti Aisyah. Jadi salah atau tidak? Yang 23? Enggak salah. Yang 11 salah tidak? Enggak salah. Yang 13 salah tidak? Kalau di Madinah ada sampai 36, salah tidak? Bahkan ada juga di luar Madinah itu sampai 40 rakaat, salah atau tidak? Enggak salah. Yang salah karena yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Paham Bu? Insyaallah. Nggak tahu kalau Masjid Agung Al-Falah apakah memfasilitasi semuanya? Pertama yang sebelah. Yang 11, tetapi ada yang melanjutkan. Kalau yang mau melanjutkan nanti ada. Biasanya kalau masjid agung, masjid besar harusnya seperti itu. Jadi dia bisa merangkul semua ormas-ormas, bisa merangkul semua pendapat-pendapat yang ada. Paham Bu? Tetapi kalau kita dari kalangan Nahdien biasanya mengikuti guru-guru kita tetap mentradisikan yang 23 rakaat dan witir. Paham Bu? Insyaallah. Jadi tidak pusing-pusing lagi, jangan sampai menyalahkan lagi karena semuanya ada landasan hadisnya. Paham? Siap hadir Bu? Hadir di surau-surau yang cepat atau yang lambat? Yang cepat yang lambat Bu? Biasanya kalau yang cepat itu yang 23. Yang sedang-sedang saja itu biasanya yang 11. Silakan pilih saja Bu. Kalau ibu-ibu yang sudah umurnya 60, 70 tahun, 80 tahun ikut bermakmum ke Ustadz Muhsin, kasihan pinggangnya. Betul nggak? Sakit pinggangnya. Kalau misalnya ada anak muda yang masih strong, pakai sholatnya yang panjang, pakai 1 juz misalnya 1 malam, itu kalau di Bandung ada yang 1 juz 1 malam tarawihnya. Jadi sekitar butuh 1 jaman melaksanakan sholat itu. Itu cocok juga bagi yang muda-muda. Tetapi untuk bisa mengakomodir yang muda dan yang tua ya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Tapi kalau di Al-Qamar kayaknya cepat.
Kalau almarhum, tahukah saya banyak masukan dari kanan kiri. Pak Kiai nanti kalau tarawih yang cepet ya, dan satunya lagi yang cepet ya gitu. Ada banyak request seperti itu. Tetapi ingat ibu, bu, yang melaksanakan sholat tarawih cepat, ingat tumak ninahnya, bu. Ingat tumak ninahnya. Kalau tak bisa tumak ninah, enggak usah baca, bu. Kalau tak bisa tumak ninah, enggak usah baca. Kalau Pak Muslim terlalu cepat, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, enggak usah baca aja sekalian. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, bu. Coba saya tanya, baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi wajib atau tidak? Sunnah kan? Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, kalau tidak, tidak apa? Sah atau tidak? Enggak baca? Sah. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, wajib atau sunnah? Kalau enggak baca, sah atau tidak? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, sunnah atau tidak? Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sunnah atau tidak? Artinya kalau ibu misalnya Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sah ibu. Ketimbang tidak ada tumak ninahnya. Ketika gini, subhanallah tidak ada berhentinya, tidak ada tumak ninahnya. Dari kalangan Syafi'iyah, kebanyakan mayoritas ulama tumak ninah tetap harus wajib karena masuk kepada rukun sholat. Meskipun ada sebagian pendapat kalau surat sunnah tumak ninah tidak apa-apa, tetapi saya tidak akan kasih tahu. Takutnya nanti tak tumak ninah semuanya. Kenapa? Karena mayoritas ulama sepakatnya di sana pakai tumak ninah. Paham, bu? Bisa. Itu yang pertama. Amalan-amalan yang kedua selain qiyam Ramadan adalah qiraatul Quran. Apa, bu? Jadi yang sudah bisa membaca Al-Quran sangat rugi sekali kalau masuk bulan Ramadan nanti tidak khatam Al-Quran. Kalau satu bulan ingin khatam minimal 1 hari 1 juz. Kalau 1 hari 1 juz, biar tidak terlalu berat, caranya, bu, setelah melaksanakan sholat 2 lembar. Berapa, bu? Setelah sholat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2, isya 2. Jadi udah berapa? 10 lembar. Jadi 1 juz itu ada berapa lembar? 10 lembar. Kalau ingin hatam 2 hataman berarti setelah sholat berapa lembar? 4 lembar. Jadi tinggal begitu saja caranya. Paham, bu? Insyaallah. Karena kita tidak ada yang tahu, jangan-jangan Ramadan saat ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Betul tidak? Dan kalau kita tahu kata Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan." Kalau seandainya kalian semuanya tahu pahala begitu besar yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan, la tamannau kulluhu Ramadan. Niscaya kalian semuanya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Paham, bu? Makanya yang sudah bisa membaca Al-Quran, marilah kita target, marilah kita niatin dari sekarang. Ketika masuk bulan Ramadan nanti perbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW ketika memasuki bulan Ramadan senantiasa membaca Al-Quran. Kadang-kadang tadarus dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kadang-kadang membacakan, kadang-kadang Rasulullah SAW yang membacakan. Nah, karena kita tidak bertemu dengan Jibril, ya, yang minimal kita bisa tadarus di surau, bisa tadarus di rumah, bisa tadarus di masjid. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita lihat para sahabat, kalau kita lihat guru-guru kita, para ulama-ulama kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika memasuki bulan Ramadan itu ada yang khatam 1 bulan 1 kali. Ada yang kadang-kadang 3 minggu 1 kali, ada yang 2 minggu 1
Ada yang 1 minggu sekali, ada yang 5 hari sekali, 4 hari sekali, 3 hari sekali. Bahkan ada yang khatam 1 hari 1 kali. Kira-kira khatam nggak, Bu? Khatam kagak? Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i yang banyak diikuti oleh orang-orang Mahdiyin, itu khatamnya 1 hari 1 malam, Bapak Ibu, 2 kali, Bu. Siang harinya itu khatam, malam harinya juga khatam. Kira-kira khatam nggak, Bu? Siangnya bisa khatam nggak? Harus ngurus anak, harus ngurus cucian, kemudian ngurus masak kolak untuk takjilnya, kan gitu ya, betul nggak? Kalau tidak bisa khatam, ya minimal membaca Al-Ikhlas 3 kali. Sama pahalanya seperti menghatamkan di bulan Ramadan. Siangnya 3 kali, malamnya 3 kali, kan sama pahalanya ya. Imam Bukhari juga sama, Bu. Imam Bukhari itu juga khatam siang harinya, malamnya juga khatam. Dan khatam itu dalam sholat, ketika melaksanakan sholat khatam. Jadi dibaca di ketika tarawih, dibaca ketika melaksanakan sholat di siang hari. Subhanallah. Siap untuk membaca, menghatamkan Al-Quran, Bu? Insya Allah. Bagaimana kalau ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran? Kalau yang belum bisa membaca Al-Quran, ya belajar Iqra-nya, kan gitu ya? Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa belajar Iqra, ya minimal kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Makanya di YouTube kan banyak tuh, betul nggak? Tinggal klik saja mendengarkan, 1 huruf pun juga di sana mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, Bu? Yang ketiga, amal-amal Rasulullah SAW ketika memasuki bulan suci Ramadan tidak pernah lepas, setiap harinya itu bersedekah. Apa, Bu? Makanya ketika kita melaksanakan salat tarawih, kemudian ada kenceng lewat, jangan hanya dilihat saja, jangan hanya disenyumin saja sedekah, karena senyum adalah sedekah, bukan hanya itu saja. Tetapi niatkan dari sekarang, setiap tarawih itu membawa uang, meskipun hanya 1.000, meskipun hanya 2.000, yang terpenting ikhlas karena Allah. Paham, Bu? Karena ketika di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bulan-bulan yang lain itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, tetapi ketika bulan Ramadan itu berlipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengeluarkan infak sedekahnya, amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur kita semuanya bisa mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah kapan, Bu, dimulainya? Bu, zakat fitrah sudah diperbolehkan mengeluarkannya sejak Ramadan pertama kali. Jadi nanti ketika masuki malam Rabu, ya, Selasa malam Rabu, Bapak Ibu bisanya mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya sudah boleh, hukumnya sudah jaiz. Tetapi semakin diakhirkan itu semakin bagus. Apalagi menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ketika ibu misalnya selesai melaksanakan sholat subuh, sebentar lagi akan melaksanakan sholat Idul Fitri, disitulah yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah. Paham, Bu? Berapa, Bu, mengeluarkan zakat fitrah? 1 sok. 1 sok berapa, Bu? Kurang lebih 2,5 kilo. Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW adalah 2,5 kilo dari makanan pokok kita. Kalau kita makanan pokoknya apa, Bu? Beras, ya. Berarti beras 2,5 kilo. Boleh nggak bersedekah pakai uang? Dalam hadisnya pakai uang atau pakai makanan pokok? Makanan pokok. Menurut siapa yang diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah pakai uang? Menurut Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i lebih kepada makanan pokok, karena hadisnya adalah makanan pokok.
Tetapi kalau menurut Imam Malik, Bapak Ibu, lebih setuju juga kepada uang. Kenapa bisa seperti itu? Kalau nanti zakat fitrahnya itu menggunakan beras semuanya, orang-orang miskin nantinya lauknya pakai apa? Bu, kalau sekampung misalnya semuanya membawa pakai beras semuanya, orang fakir, orang miskin nanti pakai apa makannya? Masa pakai beras saja? Makanya kata Imam Maliki, boleh mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang, tetapi seharga 2,5 kilo makanan pokok kita. Berapa 1 kilo sekarang, Ustaz Abdullah? Berapa? 14.000. Yang dimakan sehari-hari Ibu pakai yang berapa berasnya? Yang 10.000. Kalau yang 10.000 berarti berapa? 25. Tetapi saya kira kebanyakan itu Pak Musin aja 13.000 kayaknya. Berapa? Berapa? Mungkin 5.000. Ada yang 11.000, 12.000, 13.000. Tapi khusus Gojek biasanya itu beratnya 14.000 ya, Pak Gojek. Hah? 13.000 ya. Tinggal dikalikan saja, Bu. Tetapi biasanya panitia zakat fitrah itu sudah memberikan nominal. Nominal biasanya ya, misalnya 27.000 atau yang 30.000 gitu biasanya kalau tahun-tahun kemarin. Nggak tahu kalau surau-surau ataupun pesantren-pesantren ataupun manapun saja. Nah, dan ingat Ibu, tidak boleh memberikan zakat atas nama ibu, bapak ataupun anaknya. Nih, misalnya gini, saya memberikan zakat fitrah diberikan kepada orang yang ada pada tanggungan kita di atas namakan fakir miskin. Paham nggak, Bu? Paham tidak? Misalnya begini, Pak Muhsin memberikan zakat fitrahnya kepada pembantunya, yang pembantunya sehari-harinya diberikan makan oleh Pak Muhsin, dengan alasan kata Pak Muhsin, kasihan dia fakir, kasihan dia miskin. Ini tidak boleh. Ataupun diberikan kepada adik iparnya yang ada di rumah, diberikan kepada sepupunya, kepada adiknya, kepada kakaknya. Wah, dia kasihan nggak punya kerjaan apa-apa, saya kasihkan. Di atas namakan fakir miskin, itu tidak diperbolehkan. Paham, Bu? Keterangannya berada di kitab Al-Bajuri di sini. Tapi kalau saya bacakan nanti panjang lagi. Tapi kesimpulannya itu, paham? Tetapi kalau di atas namakan sabilillah atau di atas namakan ghorimin, tidak di atas namakan fakir miskin, hukumnya boleh saja. Paham, Bu? Nah, biasanya juga ketika awal Ramadan banyak amplop-amplop. Bener, Bu? Biasanya Ustaz Tasul suka muncul kalau bulan Ramadan. Ustaz Tasul sebentar lagi terkenal dengan Ustaz Amplop. Gimana? Biasanya sudah menyebarkan amplop-amplop. Banyak orang-orang yang masih protes kadang-kadang ketika dibaca amplop diberikan kepada pembangunan pondok pesantren Al-Qamar. Masa pondok pesantren minta zakat? Boleh atau tidak, Bu? Itu kan di surah At-Taubah ayat 60, fakir, miskin, betul. Mu'allaf, gharimin, betul, Bu? Sabilillah, ibnu sabil, kan gitu. Betul? Riqab, kan gitu ya? Betul? Ada? Pondok pesantren ada nggak? Ada juga kadang surau Miftahul Jannah menerima titipan zakat fitrah. Boleh tidak? Ada nggak di At-Taubah ayat 60? Surau Miftahul Jannah. Ada nggak, Bu? Nah, kalau yang dikaji oleh Bapak Ibu hanya tafsir Jalalain saja, kalau yang dikaji di sana hanya tafsir Al-Munir saja, kalau yang dikaji di sana hanya Ibnu Katsir saja, nggak boleh. Tetapi di dalam tafsir kontemporer Bapak Ibu, salah satunya adalah tafsir Sofqatut Tafasir karyanya Ali As-Sabuni yang kemarin baru wafat. Kemudian kita lihat di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, saya kemarin baru beli itu 20 jilid, harganya kurang lebih 3 juta. Ada di kamar nanti kalau pengen lihat, ya. Penafsiran sabilillah itu yang selama ini oleh Bapak Ibu ditafsirkan di sana kiai, yang ditafsirkan di sana adalah ustadz, yang ditafsirkan di sana adalah guru ngaji. Sabilillah di sana orang yang menegakkan agama Allah, santri-santri ataupun ibu-ibu majelis taklim. Bukan hanya orang saja,
Tetapi di dalam tafsir Asy-Sya'rawi, di dalam Syafa'atut Tafasir, sabilillah itu ditafsirkan apa? Sabilul khairat. Apa Bu? Sabilul khairat. Setiap yang mengandung di dalamnya kebaikan, maka zakat fitrah bisa ditasarrufkan, bisa diberikan, bisa didistribusikan kepada pondok pesantren ataupun lembaga-lembaga yang lainnya yang di dalamnya ada kebaikan. Paham Bu? Ini banyak. Kalau zaman-zaman saya dulu biasanya banyak ustaz-ustaz di musala-musala karena kajiannya itu hanya satu kitab, kadang-kadang suka protes. Ini nggak jelas pesantren sana tuh. Kenapa? Masa ustaznya minta zakat fitrah di atas namakan lembaga pendidikan dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang masih belum membaca kitab-kitab yang lainnya. Paham Bu? Jadi hukumnya boh. Jadi sabilillah itu bukan hanya orang yang menegakkan agama Allah, tetapi lembaga-lembaga yang di dalamnya ada kebaikan pun itu bisa menerima zakat. Paham? Insya Allah. Yang nomor berapa tadi Bu amalannya? Yang keempat. Sekarang yang keempat ya. Yang keempat, Rasulullah SAW di sana memperbanyak iktikaf. Apa Bu? Nawaitul iktikafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Tetapi iktikaf tidak diperkenankan di surau-surau. Bu, wa antum aakifuna fil masajid, itu di dalam Al-Baqarah 185 kalau tidak salah. Wa antum aakifuna fil masajid, bukan fi musalla, bukan fi surau, tapi fil masajid. Dan masjidnya itu yang digunakan sholat Jumat. Kalau tidak digunakan sholat Jumat, meskipun namanya masjid, tetap tidak diperkenankan untuk iktikaf. Iktikaf itu lahdotan minimal. Misalnya ibu di masjid, ibu masuk dari pintu sana, kemudian niat nawaitu iktikaf sunnatan lillahi ta'ala, saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala, sambil lewat subhanallah subhanallah subhanallah, keluar dari masjid, itu sudah bisa dikatakan iktikaf. Paham Bu? Kalau Rasulullah SAW memperbanyak iktikafnya di sana ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi ketika 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mizarahu, mengencengkan sarungnya. Tahu mengencengkan sarungnya Bapak? Tahu Bu, dikencengkan sarungnya? Artinya tidak nuel-nuel istrinya. Paham Bu? Jadi 10 terakhir Ramadan itu Rasulullah lebih banyak di masjid, dikirim oleh Siti Aisyah, dikirim oleh istri-istrinya Rasulullah. Pakaian yang kotor diambil, dicucikan, kemudian butuh apa lagi dikirim ke masjid. Itu Rasulullah SAW. Kalau Pak Abdullah banyak itikaf. Apa saya Bu? Apa ini? Tingkat terus ya. Kalau Pak Abdullah biasanya bukannya kurma plus madu cap kurma ya. Jadi seperti itu. Jadi double seperti itu ya. Paham Bu? Insya Allah memperbanyak iktikaf ketika memasuki bulan Ramadan. Yang kelima, Rasulullah SAW itu ketika memasuki bulan Ramadan memperbanyak doa Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Apa Bu? Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa. Apa Bu? Doa itu dianjurkan dibaca sejak awal Ramadan dengan harapan kita meraih yang namanya Lailatul Qadar. Makanya kebanyakan dibaca di sana di akhir atau setelah selesai melaksanakan sholat tarawih dan witir. Makanya sebelum berdoa adalah imam itu biasanya Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Hafal? Kalau tidak hafal masih ada waktu untuk menghafal Bapak Ibu. Ataupun cari nanti di Google Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Biasanya suka muncul, nanti dibaca setiap saat di bulan Ramadan.
Tujuannya agar kita meraih yang namanya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Paham Bu? Nah, pertanyaannya kira-kira di bulan Ramadan saat ini, Lailatul Qadar itu tanggal berapa Bu? Bu, ini kan kalau di dalam hadis Rasulullah SAW itu kan kata Rasulullah, silahkanlah cari Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi Imam Al-Ghazali di dalam kitab I'anatul Talibin di sana mengatakan Lailatul Qadar itu bisa diketahui berdasarkan pengalaman-pengalaman ulama-ulama terdahulu apabila jatuh hari apanya. Kalau saat ini jatuh Ramadan pada hari apa Bu? Pada hari Rabu. Tanggal 13 itu Selasa malam Rabu. Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Jadi bisa dilihat, tapi nanti nunggu keputusan juga ya. Kalau dari Muhammadiyah itu kan sudah tanggal 13 Ramadan. Tanggal 13 itu pas malam Selasa ya? Sudah kemana? Tapi biasanya masih nunggu keputusan Menteri Agama kan tetap Pak dengan mengumpulkan ormas-ormas itu nanti bisa dilihat dari awal apa Bu? Awal Ramadan. Di dalam kitabnya Al-Talibin dikatakan fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw yaumal arba'ah fakana fi tis'i wa ishrina. Kalau ternyata tanggal awalnya itu pada hari Ahad ataupun hari Rabu, itu bisa jatuh nanti pada tanggal 29 Ramadan. Kalau ternyata nanti jatuh pada hari Selasa, kalau tidak salah itu bisa terjadi pada tanggal 25. Ada juga yang mengatakan tanggal 27. Yang jelas di malam-malam yang ganjil, di mana pada hari itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, cuacanya sedang-sedang saja, bisa jadi pada malam itu jatuhnya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini diberikan kesehatan semuanya, bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena kita tidak ada yang tahu jangan-jangan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Betul tidak? Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Saya kira sudah 30 menit saya menyampaikan, atau jangan-jangan sudah lebih? Sudah lebih nggak nih? Oh sudah lebih ya. Selanjutnya masih ada waktu untuk tanya jawab dari bapak-bapak atau ibu yang sudah mengantongi pertanyaan. Boleh menggunakan mic ataupun langsung disampaikan ataupun ditulis. Maka dipersilakan. Mohon lagi. Maka. Nah, ketika di bulan suci Ramadan, ya kan? Ya. Jam 3 lah kita mau sahur gitu dia. Pas kita berhubungan istri orang apa ya kan? Habis itu kita sahur ya kan? Mungkin kita tertidur lupa, itu tadi sengaja tidur, jadi otomatis kan tidurnya kan hilang. Jadi kan musuh jam 9 terkejut tidur itu bangun langsung kita mandi. Gimana mungkin itu? Mandinya jam berapa? Jam 9 pagi. Ini sebenarnya pengalaman pribadi seperti ini. Pengalaman pribadi dan bisa jadi pengalaman bapak ibu yang lainnya, ya. Berhubungan badan jam 3 malam, kemudian setelah sahur ngantuk, kemudian tertidur bangunnya jam 9 pagi, belum mandi junub. Kira-kira puasanya sah atau tidak? Kira-kira puasanya sah atau tidak? Sah. Hukumnya sah. Karena syarat sahnya puasa di sana tidak harus bersih dari junub. Paham Bu? Jadi kalau misalnya Pak Abdullah itu kesiangan bangunnya padahal belum mandi besar, tetap puasanya dilanjutkan. Cuman berdosanya tidak melaksanakan sholat subuh.
Tetapi kalau tidurnya di sana itu sebelum masuk waktu sholat dan diperkirakan akan bangun di subuh, itu tidak berdosa. Karena beberapa pertemuan yang lalu di kitab Safinah, udurus sholati idnani, udurnya sholat itu ada dua. Yang pertama adalah an-naim, tidur. Yang kedua adalah an-nisyan. Jadi kalau tidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian bangun jam 9 pagi, ternyata belum sholat subuh, ternyata belum mandi junub, tetap lanjutkan puasanya dan hukumnya. Dan ini banyak terjadi dan sudah masuk ke ranah bahsul masail. Pernah masuk ke ranah bahsul masail, keputusannya tetap sah dan dilakukan. Ada lagi? Ya, silakan. Ibu ada yang bertanya? Silakan. Ustaz Waris katanya menonton 5 pertanyaan. Tadi tanya nih 2. Sekali ke dalam kan tanya. Ya, ibu-ibu silakan. Saudara Sulira? Iya, silakan. Diperkeras suaranya, saudara. Ya. Dikeraskan. Membayar puasa bagi muslim itu kan kepala kita. Terus tahu udah ambil lagi, tahu udah ambil lagi gitu. Jadi fidyahnya atau puasa dia gitu. Iya, biasanya yang program anak sebanyak-banyaknya itu kan setiap tahun pasti hamil ya. Lahir nanti hamil lagi, lahir hamil lagi, lahir hamil lagi. Padahal puasa yang kemarin belum dikodok, ini sudah hamil lagi kan gitu kan. Kalau dari kalangan Syafi'iyah, tetap di sana dikodok, tetap dikodok. Kalau ternyata sampai masuk kepada puasa berikutnya, maka di sana kodok plus fidyah. Kecuali kalau lintas Syafi'iyah. Kalau lintas Syafi'iyah itu memperbolehkan membayar fidyah. Tetapi kalau dari kalangan Syafi'iyah, terutama yang sering kita kaji adalah kitab Syafi'iyah, yang di akhir yang pernah saya bahas kemarin, di sana untuk ibu-ibu yang hamil ataupun ibu-ibu yang menyusui, maka di sana qada itu hukumnya wajib. Tetapi kalau mereka itu yang sedang hamil ataupun yang sedang menyusui itu khawatirnya kepada anak ya, bukan kepada dirinya, maka di sana qada wajib intinya. Makanya kalau ditanyakan ibu kemarin yang hamil itu tidak berpuasanya kenapa? Oh, saya khawatir kepada diri saya sendiri, tapi cuma qada saja. Kalau ternyata saya khawatir misalnya kepada anak saya yang masih dalam kandungan, takut keguguran ataupun takut apa, maka di sana qada wal fidyah. Dari kalangan Syafi'i dan Syafi'iyah. Keterangannya di dalam kitab Syafi'iyah di akhir. Kalau di dalam kitab-kitab yang lain ada yang memperbolehkan membayar fidyah lintas Syafi'iyah. Paham tuh, saudara? Jadi saya bayar 2 kali kayaknya. Kontrol sama dia. Istri saya kan hamil. Khusus untuk istrinya saja, Ustaz Abdullah. Udah bayar. Kalau suaminya nggak usah. Suaminya nggak usah ngebayarin fidyahnya. Bayarin fidyah. Ada lagi Bu? Yang terkait bulan Ramadan, terkait dengan tarawih, terkait dengan zakat fitrah ataupun zakat mal. Mungkin di sini kitabnya ada lengkap. Ada. Itu kuotanya nggak? Ada. Ibu yang di luar? Dengan Ayo silakan. ibu yang di luar silakan. Boleh diwakilkan sama saya. Apa
Apa katanya? Kalau malu pakai tulisan. Saya lagi yang ini. Sampaikan saja. Hukumnya kawin dua. Istrinya sama-sama mau. Ini lagi dua. Kalau yang laki-laki menikah lagi hukumnya boleh-boleh saja, berarti tadi satu. Yang kita sebut dengan poligami, ya. Yang kita sebut dengan poligami. Dengan syarat tidak ada persyaratan sebelum menikah dengan istri yang pertama. Kalau di dalam fikih Islami yang kemudian pernah diperagakan di film ayat-ayat cinta yang waktu itu ya sama Oki Setiana Dewi, itu di dalam fikih Islami kalau memang istri yang pertama itu tidak memberikan syarat, maka hukumnya boleh-boleh saja. Tetapi kalau kata istri yang pertama, saya siap untuk dinikahi oleh kamu Ustaz Abdullah dengan syarat selama saya bisa melayanimu, selama saya masih bisa memberikan anak kepadamu, maka tidak boleh menikah lagi. Dan diiyakan kesepakatan tersebut, maka tidak diperkenankan. Karena tadi ada syarat sebelum menikah. Tetapi istri-istri sekarang kan banyak tidak seperti itu. Betul nggak? Di bawah pohon batai I love you itu ayo kita nikah, siap dan nikah. Ternyata sudah 1 tahun 2 tahun Ustaz Abdullah sering bawa customer cewek-cewek cantik, ternyata banyak janda-janda minta dinikahin sama Ustaz Abdullah. Hukumnya boleh kalau tidak ada syarat. Ada istrinya nggak? Nggak ada. Udah besar nih. Oh ya. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa nikahilah perempuan-perempuan yang baik 2 atau 3 atau 4. Tetapi kalau tidak bisa adil, fawahidah kata Allah, cukup 1 saja. Kalau tidak bisa adil, kalau yang satunya dikasihkan kerudung hijau, terus kasih kerudung hijau juga, seperti itu. Kalau satu malamnya giliran jangan yang muda terus, yang tua nggak dituel-tuel, misalnya enggak ada. Paham ya? Nah, bagaimana kalau seandainya yang perempuan menikah punya suami 2? Boleh atau tidak? Kalau perempuan misalnya punya suami 2, maka yang keduanya itu tidak sah. Kenapa bisa seperti itu? Karena perempuan tidak diperkenankan menikah lebih dari 1. Nanti kalau nikahnya lebih dari 1, ini anaknya siapa? Anaknya siapa? Ini anaknya Pak Husin, apa anaknya Pak Abdullah, apa anaknya Pak Husin? Gitu ya. Itu logikanya seperti itu. Jadi poliandri perempuan yang mempunyai suami lebih dari 1 itu hukumnya tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Meskipun dari kalangan-kalangan kaul yang nyentrik itu ada pendapat-pendapat yang banyak dihujat oleh para ulama-ulama. Tetapi saya memperjelas lebih detail. Itu biasanya kalangan profesor waktu saya di UIN itu membahas tentang poliandri. Yang jelas dari kalangan Syafi'iyah mayoritas ulama poliandri itu tidak diperbolehkan karena khawatir ketika anaknya hamil ini kebingungan siapa bapaknya. Gak mungkin kan bin Muhsin bin Abdullah kan begitu ya. Jadi binnya tuh biar jelas seperti itu. Paham Bu? Tetapi jangan khawatir nanti kalau ibu-ibu semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, nanti di sana beda lagi. Paham ya? Jangan khawatir Bu. Ada lagi? Tri, ada. Di tengah ada di sini? Ya, enggak. Teman saya yatim menikah dengan yatim juga, punya anak 3 dan suami meninggal dunia. Kemudian
kemudian si istri menikah lagi, siapakah yang paling bertanggung jawab menafkahi dan mendidik ketiga anak yatim tersebut? Apakah ayah tirinya? Teman saya yatim, menikah dengan yatim juga, punya anak 3 dan suaminya meninggal dunia. Kemudian si istri menikah lagi, siapakah yang paling bertanggung jawab menafkahi dan mendidik ketiga anak yatim tersebut? Apakah ayah tirinya? Jadi ketika di dalam ini ya, di dalam surah Al-Baqarah, kelanjutan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini Ibu bisa lihat di dalam Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas bapaknya, wa 'alal maulud, ini termasuk orang yang tuanya ya. Wa 'alal maulud lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan anak yang dilahirkan lahu bagi bapak, rizquhunna rizkinya, wa kiswatuhunna kiswahnya. Jadi bagi bapak kandungnya di sana bertanggung jawab untuk menafkahi 3 anaknya. Paham ya? Jadi walahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, apakah bapak tirinya juga ikut andil atau tidak? Dia kan punya anak 3, kemudian nikah lagi dengan membawa anak. Jadi bapak aslinya itu bertanggung jawab untuk menafkahinya. Kemudian untuk bapak tirinya pun sebenarnya ketika menikahi dengan janda yang sudah punya anak 3, dia sudah bertanggung jawab juga untuk menghidupi dan memberikan kiswah dan memberikan rezeki kepada anak dan 3 bawahannya. Tetapi kalau yang ditanyakan mana yang lebih bertanggung jawab, itu tetap kepada bapak kandung. Lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Paham Bu? Pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya siapakah yang paling bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab di sana bapak kandung. Yang paling bertanggung jawab. Hah? Oh, bapak tanggungnya meninggal dunia ya? Oh iya. Oh, bapaknya meninggal dunia, kemudian ini ya. Kemudian si istri menikah lagi, siapakah yang paling bertanggung jawab menafkahi dan mendidik ketiga anak yatim tersebut? Jadi yang bertanggung jawab adalah pemimpin dalam rumah tangga. Pemimpin dalam rumah tangga siapa di sana? Berarti bapak tirinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi di sana ketika sudah akad nikah, maka ar-rijal, sang bapak tiri ini kan menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Maka di sana yang akan bertanggung jawab kepada istrinya dan 3 bawaannya. Seperti itu. Dan jangan khawatir, untuk anak yatim pun sebenarnya tidak serta-merta kepada anak yatim saja, tetapi kepada seluruh umat Islam pun juga sebenarnya ikut bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anak yatim. Kata Rasulullah, ana wa kafilun yatim hakada. Saya dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti yang ini nanti di surga. Jadi sangat dekat posisi Rasulullah, kemudian kafilul yatim. Paham ya? Kalau anak yatim itu sebenarnya berarti ar-rijal di sana adalah pemimpin dalam rumah tangga, berarti bapak tirinya. Tetapi umat Islam pun juga harus ikut andil untuk menjadi kafilun yatim. Ada lagi? Mana? Masih ada. Ayo. Bagaimana kalau kita sering diberi buah dan kue tapi itu dari teman yang non muslim, dan makanan itu dari setelah sebagian kubur, tapi kue dan buah itu tidak disentuh, hanya untuk persembahan saja. Bagaimana apakah dimakan? Bagaimana kalau kita sering diberi buah dan kue tapi itu dari teman yang non muslim, dan makanan itu dari setelah sebagian kubur, tapi kue dan buah itu tidak disentuh, hanya untuk persembahan saja? Bagaimana
makan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kan gitu ya? Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Masalah makanan yang terpenting kulu min thayyibati ma razaqnakum, dari apa yang baik darimu. Min thayyibat itu di dalam tafsirnya adalah dari yang halal. Kalau itu pemberian dari yang muslim ataupun non muslim, tetapi dari kasab yang halal, hukumnya boleh-boleh saja. Misalnya yang non-muslim ini kerjanya diperbolehkan oleh Allah, tapi beragun non-muslim, maka hukumnya boleh dimakan atau tidak? Boleh. Kecuali kalau yang non-muslim ini hasil dari warung remang-remang, hasilnya dibelikan apel, dikasihkan ke ibu, ibu tahu bahwa itu hasil dari remang-remang, itu haram atau tidak? Haram. Ataupun dari perkara syubhat, nemu di jalan, tahu ibu tuh bahwa makanan apel, buah apel ini hasil nemu di jalan, dikasihkan ke ibu, itu hukumnya haram karena syubhat. Atau teman yang non muslim ini ngambil buah yang ada di pekong-pekong yang dijadikan persembahan, bukan punya dia, ya kan ya? Wah, ini mungkin nggak ada, diambil saja dikasihkan ke tetangga, kan bukan miliknya dia, betul nggak? Bukan miliknya dia, maka tidak halal. Tetapi kalau memang dia misalnya beli gitu ya, dibawa sembahyang, kemudian barangkali nggak tahu sih sembahyang prosesnya gimana, atau dibawa ke surau, kemudian dibawa pulang dibagi-bagi, apakah seperti itu? Ya. Kalau ternyata memang asalnya itu punya dia, ataupun punya orang lain yang diperbolehkan diberikan kepada dia ataupun diberikan ke orang lain, hukumnya boleh. Kalau di dalam dalil itu harus dari sembahyang kubur, nggak ada sih dalil dari manapun juga. Yang jelas, yang terpenting buahnya itu hasil dari dianya sendiri, dari perkara yang halal, bukan dari perkara haram atau syubhat, hukumnya boleh-boleh saja. Paham tidak? Itu yang terpenting. Min thayyibati ma razaqnakum. Tapi Ustaz, Ya. tapi Ustaz itu kan udah dibaca-baca, dijampi-jampi. Ya. Di dalam Islam sebenarnya dia sudah diajarkan, ketika kita akan makan ataupun minum yang khawatir makanan itu membahayakan terhadap kita, maka hendaklah, kata Rasulullah, membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillah. Insyaallah. Paham ya? Apakah di situ ada santetnya, ada sihirnya, ada jinnya, dibacakan itu insyaallah dihilangkan. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua memfatihahkan anak yang masih hidup dan mempuasakannya ketika anak itu menghadapi ujian di normal? Ya. Anak yang hebat sebenarnya bukan serta-merta karena otaknya yang cerdas, Bapak Ibu. Anak yang hebat, anak yang luar biasa, anak yang sukses itu bukan serta-merta karena anaknya yang hebat, tetapi karena doa dan prakatnya orang tua. Oleh karena itu kita lihat. Siapapun saja yang sukses, contoh saja misalnya siapa yang sukses, ustaz-ustaz atau para kiai-kiai, kita lihat kebanyakan orang tua itu yang sholat malamnya nggak pernah putus. Kadang-kadang mempuasakan ketika anaknya lahir hari apa, kan gitu. Seperti halnya Imam Bukhari itu dipuasakan terus sama ibunya. Ibunya itu mengharapkan mempunyai anak yang hebat. Tetapi ketika anaknya lahir ternyata dalam keadaan buta. Akhirnya ibunya sedih. Aduh, kalau anak saya buta bagaimana nanti bisa hafal Al-Quran, nanti bagaimana nanti bisa hafal pelajaran agama. Setiap malam ibunya Imam Bukhari itu menangis kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berpuasa setiap harinya. Akhirnya apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun dari tidurnya, Imam Bukhari itu bisa melihat, lantaran karena ibunya rajin puasa, ibunya rajin qiyamul lail. Ketika dimasukkan ke pesantren, ketika oleh gurunya belajar Al-Quran, itu satu kali baca itu langsung hafal Imam Bukhari. Akhirnya kata gurunya, ini jangan hanya menghafal Al-Quran,
tetapi juga harus menghafal hadis-hadis berikut dengan rawi dan matanya. Jadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu juga bisa dihafal oleh Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari mempunyai ilmu yang hebat luar biasa, rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Contoh lagi kita lihat pengakuan Ustaz Abdul Somad dengan banyak pengakuan Abdul Somad yang sudah viral. Pengakuan Abdul Somad, sejak saya berada di pesantren, sejak saya berada di Mesir, sejak saya berada di luar negeri dalam pendidikan, ibu saya itu tidak pernah lepas untuk qiyamul lail. Jadi setiap malam qiyamul lail dan setiap Senin Kamis Ayyamul Bid dan kelahiranku beliau senantiasa berpuasa untuk mendoakanku menjadi orang yang saleh. Seperti itu. Jadi hukumnya boleh, yang terpenting niatnya karena Allah. Bahkan kata guru-guru kita, kalau ingin punya anak yang soleh, hendaklah mengirimkan Al-Fatihah kepada anaknya yang masih hidup, yang masih SD, yang masih PAUD, yang masih SMP, SMA ataupun kuliah. Kirimkan Al-Fatihah setelah melaksanakan sholat sesuai dengan jumlah anak ibu. Kalau ibu misalnya punya anak 2, kirim Al-Fatihah kepada anak yang 2, ya Allah mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan soleh. Al-Fatihah itu mewariskan anak itu menjadi anak yang saleh dan soleh. Paham bu? Nah kita lihat, boleh atau tidaknya ibu lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35. Dalil umumnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, wabtaghu, dan mencarilah, wabtaghu ilaihi, kepada Allah, al-wasilah, wasilah. Jadi untuk meraih ridhonya Allah itu mencari wasilah-wasilah amal soleh. Kan boleh kan ceritanya orang yang yang tertutup di gua kemudian bertawasul dengan amal solehnya. Makanya ketika kita misalnya ada saudara yang sakit, ayo kirim Al-Fatihah kepada ibu yang sedang sakit, yang sedang dirawat, Al-Fatihah. Itu artinya wasilah dengan amal soleh. Ketika ibu misalnya membaca Al-Fatihah biar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh, itu Al-Fatihah kan menjadi wasilah. Paham gak? Paham ya? Itu dalil umum yang memperbolehkan, surah Al-Maidah ayat 35. Apalagi bu, ini kita mau sholat tarawih, tapi setelah sampai di surau udah sholat isya, tapi kita mengikuti terawih dulu, sholat isyanya setelah tarawih. Nah sholat tarawih itu bu dilakukan setelah sholat isya. Jadi kalau ibu misalnya ke masjid ternyata sholat isya, ibu sholat isya terlebih dahulu baru sholat tarawih. Paham ya? Salat qiyamul lail itu dilakukan setelah melaksanakan sholat isya. Kalau tahajud itu dilakukan setelah tidur. Paham bu? Jadi sholat isya terlebih dahulu baru sholat Ramadan atau sholat tarawih. Paham bu? Jadi kalau misalnya di musola sudah dilaksanakan, ya ibu tinggal sholat nanti di rumah saja, nggak jadi masalah. Mau jam 12 ataupun jam 2 ataupun sebelum ibu sahur, nggak jadi masalah. Paham bu? Nah kalau sahur berapa bu? Kalau sahur jam berapa? Itu sebenarnya makan malam, makan pagi. Kalau sahur itu sahar itu sebenarnya waktu 20 menit atau 30 menit sebelum terbitnya fajar. Di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashar, dan di waktu sahur. Waktu sahur jam berapa? Bukan jam 12, jam 12 bukan sahur, bukan. Jam 1 bukan sahur. Wabil ashar, waktu sahur itu adalah 20 sampai 30 menit sebelum terbitnya fajar shadiq. Paham bu? Jadi kalau sekarang jam berapa? Jam setengah 5 lewat. Sekarang enggak, jam setengah 5 lewat enggak sekarang subuh? Berarti kalau misalnya jam setengah 5 kurang 5 menit, berarti jam 4 kurang 5 menit itu baru waktu sahur. Paham bu? Kalau sebelumnya itu bukan sahur, makan malam. Paham? Maka kesunahan sahur itu ya di waktu-waktu sahur itu.
Semakin akhir, semakin banyak kesulitan. Paham Bu? Bisa sahurlah meskipun hanya satu tegukan air karena dapat memperkuat. Terlebih. Sahabi sholat maghrib ketiduran, terbangun jam 1 langsung sholat isya, dan seandainya langsung sholat tahajud, tidak sholat sunnah ba'diyah, apakah boleh? Hukumnya boleh saja. Yang terpenting sholat tahajud itu ba'dan naumi, setelah tidur. Jadi misalnya ibu bangun jam 1, jam 2 tidak sholat ba'da isya, ya, tidak sholat ba'da isya, langsung tahajud, hukumnya boleh. Dan yang sangat penting sekali sebagai tambahan ilmu pengetahuan kita Bapak Ibu, tentang sholat tahajud di bulan Ramadan itu ada atau tidak? Bu, sholat tahajud di bulan Ramadan ada atau tidak? Ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada tahajud di bulan Ramadan karena qiyam Ramadan yaitulah sebenarnya tahajud. Qiyam Ramadan itulah sebenarnya tahajud. Jadi kalau sudah tarawih sudah tidak membutuhkan yang namanya tahajud tadi karena sudah ada tarawih. Jadi kalau di selain bulan Ramadan ya tarawih itu sebenarnya tahajud. Nah, pendapat yang kedua, tahajud tetap ada. Kenapa bisa seperti itu? Kalau tahajud syaratnya kan harus tidur dulu, betul tidak? Kalau tarawih tidak harus tidur dulu, berarti beda tarawih dengan tahajud. Makanya dari kalangan nahdiyin mengikuti pendapat yang kedua. Meskipun sudah tarawih, nanti setelah tidur pertengahan malam sebelum sahur biasanya melaksanakan sholat tahajud. Tetapi kalau ada pendapat yang pertama, ya kita hargai pendapat yang kedua. Perhatian, karena menurut mereka adanya hadis maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyara raka'atan, itulah yang dimaksud salat tarawih, itulah yang dimaksud dengan salat tahajud. Makanya kalau saya kemarin 12 tahun hidup di Jawa Barat dengan mayoritas ormas-ormas yang berbeda, ada Persis, ada Muhammadiyah, ada beraneka ragam di sana. Di sana selain Nahdliyin itu ya mereka nggak sholat tahajud dengan alasan karena sudah tarawih. Paham Bu? Insya Allah. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan, meskipun tidak sholat ba'da isya, ba'diyatul isya, tetap diperbolehkan melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud minimal 2 rakaat. Paham tuh? Kita saja 4, setengah 4. Oke, saya kira sudah cukup. Ya, bonus sedikit barangkali ya. Sekali-kali terakhir kita sampai jam setengah 4. Tapi mudah-mudahan semuanya paham, mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapati sehingga ibadah kita, saum kita, siam kita, puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu